Untuk langkah pertama, kita siapkan gelas, kemudian masukkan setengah sendok teh soda kue atau baking soda. Kemudian tambahkan 2 sendok makan air putih. Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata, kemudian ini kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan wadah, masukkan 250 gram tepung terigu protein rendah, 90 gram gula pasir, bisa juga menggunakan gula halus, seperempat sendok teh garam, 100 ml minyak goreng. Masukkan juga 65 gram mentega atau margarin, bisa juga menggunakan butter. Kemudian masukkan 1 butir kuning telur. Nah, ini untuk larutan soda kuenya kita ambil cukup 1 sendok makan aja, sisanya bisa dibuang. Nah, yang terakhir masukkan seperempat sendok teh baking powder. Kita aduk semua bahan ini sampai rata atau sampai membentuk adonan. Cukup menggunakan spatula, tapi kalau teman-teman mau menguleni menggunakan tangan bisa, tapi disarankan jangan terlalu lama ya teman-teman. Karena kalau terlalu lama menguleni menggunakan tangan, kuenya akan jadi keras nantinya. Kemudian siapkan loyang yang sudah dioles dengan margarin. Lalu kita ambil adonan. Di sini saya menggunakan sendok takar. Takarannya yang setengah sendok makan. Kita ambil seperti ini, kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10 gram. Kemudian kita bulatkan. Setelah dibulatkan, kita tata di atas loyang. Kemudian ulangi sampai adonan habis atau sampai selesai. Nah, setelah selesai dibulatkan semua, kita bisa pipihkan menggunakan jari seperti ini. Saya tekan sampai pipih ya teman-teman. Selain menggunakan jari seperti ini, teman-teman juga bisa menggunakan gelas atau bahan apa aja yang rata untuk memipihkan adonan. Nah, di sini saya contohkan menggunakan tutup baking soda seperti ini. Kalau lengket bisa dilapisi dulu menggunakan tepung terigu, lalu ditekan seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai. Untuk olesannya, siapkan 1 butir kuning telur dan 1 sendok teh minyak goreng. Terus diaduk sampai tercampur rata. Nah, ini sudah siap untuk dioles di atas adonan. Kemudian oles merata ke seluruh adonan sampai selesai. Untuk toppingnya saya menggunakan wijen putih dan almond slice. Kalau sudah selesai dioles, kemudian kita beri topping. Yang sebagian saya beri almond slice, sebagian saya beri wijen putih. Nah, di tahap ini pastikan ovennya sudah dipanaskan ya teman-teman. Jadi pas nanti selesai memberi topping, siap untuk dipanggang. Untuk ovennya dipanaskan dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 10 menitan. Nah, ini sudah selesai, siap untuk di oven. Ini ovennya sudah panas, kemudian kita masukkan adonan cuy kausonya. Ini saya masukkan 2 loyang sekaligus, 1 di atas dan 1 di bawah. Saya panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 35 menit atau sampai matang. Nah, setelah dipanggang kurang lebih 20 menitan, ini saya mau pindah loyangnya. Yang bagian bawah saya pindah ke bagian atas, dan yang bagian atas saya pindah bagian bawah sambil diputar agar matangnya itu merata.
Kemudian dipanggang lagi kurang lebih selama 10-15 menitan atau sampai matang, atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, ini dia hasilnya setelah dipanggang kurang lebih 35 menitan total memanggangnya ya teman-teman. Ini cuy kalsonya sudah matang. Tampilannya itu cantik banget. Ini kita tunggu dingin dulu agar pas melepas dari loyangnya itu lebih gampang atau lebih mudah. Ini saya dorong menggunakan spatula seperti ini, langsung lepas ya teman-teman, karena gampang banget ngelepasnya. Kelihatan bagian bawahnya itu matangnya sempurna. Ini juga tidak gosong. Cakep banget ya teman-teman. Nah, ini untuk yang topping almondnya, almond slice, matangnya juga merata. Bagian bawahnya juga cantik banget. Nah, ini sudah saya pindah ke cooling rack. Cakep banget ya teman-teman. Untuk teksturnya sangat renyah, bisa dilihat dari patahannya, ini sangat renyah. Untuk rasanya enak, manis, gurih, asin, berasa kacangnya padahal nggak pakai kacang. Ini tampilan setelah dimasukkan ke dalam toples. Cakep banget ya teman-teman. Teman-teman bisa buat sendiri di rumah karena ini buatnya itu mudah banget. Hasilnya juga cantik banget. Langkah pertama, siapkan wadah, kemudian masukkan 70 gram gula halus. Ini saya pakai gula pasir yang di blender. Masukkan 170 gram margarin atau bisa menggunakan butter. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata, bisa menggunakan mixer atau juga whisk. Ini saya menggunakan spatula. Campur sampai adonan itu menjadi creamy ya teman-teman. Setelah adonan menjadi creamy, tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Setelah adonan tercampur dan menjadi creamy, kemudian tambahkan 30 gram tepung maizena. Ini saya masukinya diayak agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 30 gram susu bubuk full cream. Kemudian lanjut masukkan 230 gram tepung terigu protein rendah. Kemudian ini diaduk sampai semuanya tercampur rata, sampai menjadi adonan yang bisa dibentuk. Bisa juga menggunakan mixer atau diuleni menggunakan tangan, tapi kalau menggunakan tangan disarankan tidak terlalu lama, karena kalau terlalu lama adonan menjadi keras. Nah, ini sudah tercampur rata semua, kita cek adonannya. Nah, seperti ini ya, ini sudah bisa untuk dibentuk. Di sini saya siapkan sendok ukur atau sendok takar ukuran setengah sendok makan. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10 gram. Kemudian ini kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Seperti ini, lakukan sampai selesai. Ini hasilnya setelah dibulatkan semua. Lanjut siapkan 1 butir putih telur, sisa putih telur yang tadi kita pakai kuningnya, dan secukupnya keju cheddar parut. Ini putih telurnya mau saya kocok terlebih dahulu sampai sedikit berbusa. Dan seperti ini cukup. Kemudian lanjut masukkan adonan yang tadi sudah dibulatkan ke dalam putih telur. Kemudian kita angkat dan masukkan ke dalam keju parut. Lalu lumuri dengan menggunakan keju parut sambil ditekan sedikit agar kejunya itu lebih menempel. Seperti ini ya teman-teman. Lakukan sampai selesai atau sampai adonan habis. Selain menggunakan keju parut, teman-teman juga bisa menggunakan kacang tanah sangrai yang sudah dicacah halus ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua, dilumuri menggunakan keju. Kemudian ini bagian tengahnya mau saya lubangi menggunakan jari. Kalau adonannya retak bisa dibetulkan atau bisa
rapihkan lagi ya teman-teman, seperti ini. Selain melubanginya menggunakan jari, teman-teman juga bisa menggunakan alat bantuan lainnya. Ini saya contohkan menggunakan sendok takar ukuran yang paling kecil. Dan setelah selesai semua dilubangi, kemudian ini mau saya oven. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah kurang lebih selama 10 menit. Kemudian ini adonan cookiesnya saya masukkan ke rak atas dan rak bawah sekaligus. Kita panggang kurang lebih selama 15 menitan api atas bawah dengan suhu 150 derajat Celcius. Ini saya panggang setengah matang dulu karena mau saya beri topping. Nah, ini kurang lebih sudah 15 menitan, mau saya keluarkan dulu dan mau saya beri topping. Ini sudah setengah matang ya teman-teman. Untuk toppingnya saya menggunakan selai stroberi dan juga selai coklat. Kemudian lanjut kita beri topping selai stroberi dulu di atasnya seperti ini, sedikit aja ya teman-teman. Kalau kebanyakan itu takutnya bleber. Kemudian lanjut yang selai coklatnya. Setelah selesai semua diberi topping, kemudian lanjut kita panggang lagi. Kita panggang dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah. Dan blowernya saya nyalakan ya teman-teman. Ini dipanggang sampai matang. Kurang lebih selama 25-35 menitan atau disesuaikan dengan oven masing-masing. Sesekali dibalik atau diputar loyangnya agar matangnya itu merata. Nah, ini mau saya balik atau mau saya putar loyangnya, yang atas untuk bagian bawah dan yang bawah untuk bagian atas agar matangnya itu merata. Nah, ini kurang lebih sudah 35 menitan. Ini cookiesnya sudah matang, siap kita angkat dari oven. Dan setelah keluar dari oven, ini kita dinginkan terlebih dahulu agar ngelepasnya dari loyang itu lebih gampang atau lebih mudah. Bisa dilihat ya teman-teman, hasilnya itu cantik banget. Ini satu resep saya pakai dua versi coklat dan juga stroberi. Nah, ini dia setelah dingin. Gampang banget untuk melepas dari loyangnya. Ini bagian belakangnya seperti ini, matangnya merata. Dan ini untuk yang coklat. Bisa dilihat ya teman-teman, cakep banget. Kemudian ini mau saya lanjut tata di dalam toples. Untuk link pembelian toplesnya saya sertakan nanti di kolom deskripsi ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk yang rasa coklatnya saya tata juga di dalam toples. Untuk toplesnya disesuaikan sesuai selera teman-teman. Kalau ada yang bulat juga nggak masalah. Ini saya pakai yang persegi panjang. Nah, ini setelah ditata rapi di dalam toples, hasilnya cakep banget ya teman-teman, rapi. Yang pertama, siapkan wadah, masukkan 400 gram margarin. Bisa juga menggunakan butter, ini saya pakai Blue Band Cake and Cookie. 250 gram gula halus, ini saya pakai gula pasir yang di blender. Kemudian ini di mixer sampai mengembang, lembut dan berasa ringan. Dengan speed maksimal kurang lebih 15 menitan. Sambil dirapih-rapihkan bagian pinggirannya agar tercampur rata semua. Kemudian di mixer kembali sampai benar-benar ringan.
Setelah 10-15 menitan adonannya di mixer, ini sudah terasa ringan. Kemudian matikan mixernya. Jadi teksturnya itu creamy dan berasa ringan ya. Masukkan 200 gram putih telur. Ini saya timbang putih telurnya. Kalau pakai butiran kurang lebih 6 butir putih telur ya teman-teman. Ini saya masukinya bertahap. Ini saya masukkan dalam 3 tahap. Mixer sampai tercampur rata dengan menggunakan speed sedang. Total waktu yang saya gunakan itu kurang lebih 5 menitan untuk mencampur putih telurnya ke adonan. Nah, ini sudah 5 menitan, sudah tercampur putih telur dan adonannya. Matikan mixernya. Kemudian masukkan 50 gram tepung maizena, masukinya sambil diayak agar ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan 20 gram susu bubuk full cream. Ini juga diayak ya teman-teman. Lalu tambahkan 300 gram tepung terigu protein rendah. Ini masukinya juga diayak. Sebelum di mixer, aduk dulu perlahan agar tepungnya itu tidak berhamburan. Kemudian ini di mixer sampai tercampur rata dengan speed rendah. Lalu aduk adonan menggunakan spatula untuk memastikan adonannya sudah tercampur rata semuanya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata semua, siap untuk dipanggang. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga secukupnya. Ini saya bagi menjadi beberapa bagian karena tidak cukup ya kalau satu plastik segitiga aja. Nah, segini cukup. Kita sisihkan sisanya. Lanjut kita buat olesannya. Masukkan 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan minyak goreng, 1 sendok makan margarin. Ini diaduk sampai tercampur rata. Ini namanya Carlo. Ini untuk olesan loyangnya nanti agar cookiesnya itu tidak nempel ya di loyangnya. Ini siap untuk diaplikasikan. Olesi loyang dengan Carlo yang telah dibuat sebelumnya. Olesi sampai merata ke seluruh bagian loyang. Gunting sedikit ujung plastik segitiga atau sebesar kelingking orang dewasa, kemudian semprotkan adonan di atas loyang di bagian tengah. Setelah adonan selesai semua disemprotkan di atas loyang, ini siap untuk dipanggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah kurang lebih selama 10 menit. Kemudian ini adonannya saya masukkan ke rak paling bawah. Kemudian kita panggang kurang lebih selama 10 menitan. Ini sudah 10 menitan adonannya atau lidah kucingnya mau saya pindahkan ke rak paling atas dan saya putar bagian loyangnya agar merata matangnya. Kemudian kita masak lagi atau kita oven lagi kurang lebih selama 5 menit sampai matang. Tujuannya agar lidah kucing itu nggak gampang melempem ya teman-teman. Nah, ini sudah matang, lanjut kita keluarkan dari oven. Selagi masih hangat, kita lepaskan menggunakan sumpit atau bisa menggunakan spatula. Kita dorong saja seperti ini agar terlepas dari loyangnya. Mudah banget cara lepasnya ya teman-teman. Pastikan loyang yang kita gunakan itu loyang yang benar-benar kualitasnya masih bagus. Jangan yang sudah berulang-ulang kali dipakai, karena lidah kucing ini sensitif banget ya. Kalau dia loyangnya kurang bagus, dia akan nempel di loyangnya, jadi susah untuk dikeluarkan. Alhasil hasilnya itu jelek dan hancur. Nah, ini bisa dilihat hasilnya cantik banget, tipis. Ini matangnya merata. Tuh kelihatannya cakep banget. Ini saya patahkan, kelihatan dalamnya itu matang sempurna. Kelihatan dari patahannya, ini kue lidah kucingnya itu sangat renyah. Kalau untuk rasa jangan ditanya, ini tuh enak banget.
Untuk membuat motif di atasnya, ini saya ambil sedikit adonan lidah kucing, kemudian saya campurkan 1 sendok teh coklat bubuk, kemudian ini saya aduk sampai tercampur rata. Teman-teman juga bisa memakai pewarna makanan, sesuaikan saja sesuai selera. Setelah tercampur rata, kemudian ini kita pindahkan ke dalam plastik segitiga. Lalu kita gunting ujungnya sedikit. Kemudian kita aplikasikan di atas adonan putihnya seperti ini, zigzag aja, atau terserah teman-teman mau diberi motif seperti apa ya, bebas aja. Nah, ini sudah selesai semua, lanjut untuk dipanggang. Proses memanggangnya sama seperti yang tadi, kita taruh di rak paling bawah. Kita panggang selama 10 menitan, kalau sudah 10 menit kita pindahkan ke rak bagian atas sambil diputar loyangnya agar matangnya merata. Panggang lagi kurang lebih selama 5 menit atau sampai matang, disesuaikan saja dengan oven masing-masing. Nah, kurang lebih ini 15-20 menitan total memanggangnya. Ini lidah kucingnya sudah matang, kita siap angkat. Nah, saat masih hangat-hangat kita keluarkan lidah kucingnya dari loyang, tinggal didorong saja menggunakan sumpit seperti ini, gampang banget ya teman-teman. Nah, ini hasil lidah kucing yang diberi motif atasnya. Hasilnya cakep banget ya teman-teman. Bisa dilihat, ini matangnya juga merata banget. Kelihatan dari patahannya ini sangat renyah. Nah, perlu diingat ya teman-teman, lidah kucing ini jangan terlalu lama diangin-anginkan di luar, karena ini cepet banget melempem atau cepet banget terkontaminasi udara, jadi harus dimasukkan ke dalam wadah tertutup. Nah, ini lidah kucingnya mau saya kreasikan dengan isian. Ini saya mau isi dengan selai coklat. Teman-teman bisa isi dengan apa aja sesuai selera teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Hasilnya cantik dan pasti enak banget. Tuh, dari patahannya kelihatan ini tuh renyah banget, enak banget. Nah, ini dia yang diisi coklat tadi, isiannya suka-suka karena untuk dimakan sendiri. Nah, teman-teman bisa memakai resep ini untuk tambahan menu isian toples lebaran nanti ya teman-teman, atau bisa juga buat ide jualan teman-teman. Langkah pertama tentunya siapkan selai nanasnya. Parut nanas, kemudian masak, ditambahkan kayu manis dan juga cengkeh agar rasanya itu menjadi klasik. Kalau sudah mengental, kemudian tambahkan gula secukupnya, lalu masak lagi sampai mengental dan bisa dipulung. Selai nanas itu tidak boleh terlalu basah ya teman-teman, karena akan mempengaruhi bentuk nastar nanti pas dipanggang. Karena kalau terlalu basah itu kan jadi melebar ya teman-teman. Nah, ini sudah dipulung-pulung seberat 5-6 gram, kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan wadah. Lalu masukkan 30 gram gula halus, ini mau saya saring agar tidak ada yang bergerindil. Kemudian tambahkan butter margarin, ini saya pakai yang Royal Palmia, ini tuh enak banget, recommended kalau untuk bikin kue kering ya teman-teman. Rasa butternya itu kerasa banget, pokoknya recommended dibanding merek-merek yang lain. Kemudian ini kita mix, bisa menggunakan mixer atau whisk ya teman-teman. Ini saya pakai mixer, saya mixer kurang lebih 1 menitan dengan kecepatan rendah. Kalau teman-teman pengen tambah rasa butternya itu kerasa lagi, bisa ditambah dengan perisa butter ya teman-teman. Perisa itu bisa menambah rasa dan aroma butternya itu makin lagi ya teman-teman. Jadi kayak premium gitu. Kalau sudah tercampur, kemudian tambahkan 2 butir kuning telur. Ini di mixer lagi sampai pucat atau sampai tercampur. Tujuan menggunakan mixer itu agar adonannya itu mengembang, lembut, menghasilkan nastar yang lembut, ngeprul gitu ya teman-teman, tapi hasilnya itu nggak keras. Kalau teman-teman menggunakan whisk juga nggak masalah. Kemudian tambahkan 2 sendok makan susu bubuk full cream dan juga 2 sendok makan tepung maizena agar kulit nastarnya itu kering dan juga garing.
Ini disaring ya teman-teman biar tidak ada yang bergerindil. Kemudian masukkan juga tepung terigu. Ini masukinya bertahap. Saya pakai tepung terigu protein rendah. Saya pakai merek Kunci Biru. Ini total keseluruhan tepung terigu yang saya masukkan sebanyak 270 gram ya teman-teman. Dan teknik untuk memasukkan tepung terigunya itu harus hati-hati banget ya teman-teman. Lebih baik itu kurang tepung terigu daripada itu kebanyakan tepung terigu. Karena kalau kebanyakan tepung terigu itu hasilnya itu keras dan susah dibentuk. Pertama tuh masukin dulu 250 gram tapi secara bertahap, lalu diaduk pelan. Kemudian masukkan lagi sisanya sampai benar-benar mendapatkan tekstur yang pas. Disarankan jangan mengaduk langsung menggunakan tangan ya teman-teman, karena butter atau margarinnya ini gampang lumer kalau terkena tangan langsung. Jadi menggunakan spatula mengaduknya ya teman-teman. Untuk konsistensinya itu lembab, lunak, tapi tidak melekat, tapi tidak kering juga. Pokoknya pas banget seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini udah pas banget untuk dibentuk. Saya menggunakan sendok ukur seperti ini agar pas semua ukurannya biar sama ya teman-teman. Bisa ditimbang, ini kurang lebih beratnya itu 10 gram. Nah seperti ini. Kemudian kita pulung atau kita bulatkan seperti kemudian ini. Dipipihkan, lalu tambahkan atau masukkan selai nanasnya. Ini wajib menggunakan tusuk gigi karena takut mengotori tangan. Kalau tangannya itu kotor, jadi nanti terkontaminasi sama selai nanas, jadi hasilnya keras ya teman-teman. Jadi wajib banget harus mulus, selai nanasnya itu di dalam harus mulus banget biar hasilnya itu nanti glowing. Nah kalau menggunakan butter margarin seperti ini itu langsung dieksekusi seperti ini aja, tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas dulu karena memang tidak terlalu cair ya, beda dengan menggunakan butter-butter yang harganya mahal-mahal itu. Jadi ini langsung dipulung atau langsung dibentuk seperti ini. Jadi konsistensi adonan itu harus benar-benar pas. Kalau kekerasan itu nanti susah dipulung dan hasilnya itu nanti pecah dan retak. Kalau terlalu lunak nanti melebar ya teman-teman. Jadi harus benar-benar pas banget konsistensinya seperti ini. Cantik banget kan? Kalau teman-teman menggunakan campuran butter yang mahal, biasanya itu konsistensinya lebih lunak. Jadi sebelum membulatkan adonan bisa ditaruh dulu di dalam kulkas. Ini hasilnya setelah dibulatkan semua, lanjut mau saya panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius api atas bawah selama 15 menit. Setelah adonan nastarnya dimasukkan, kemudian kita tutup lalu kita turunkan suhunya di 120 sampai 130 derajat Celcius. Ini mau saya panggang sampai matang. Kurang lebih selama 30 sampai 35 menitan atau sesuai dengan oven masing-masing. Perlu diingat ya teman-teman, kalau nastar itu tidak perlu memerlukan suhu yang tinggi karena suhu yang tinggi itu menghasilkan nastar yang gampang retak atau pecah. Jadi kalau suhunya itu terlalu tinggi, nastarnya itu gampang retak dan bleber, jadi hasilnya itu jelek. Nah ini hasilnya cantik banget. Dengan suhu yang rendah, memang konsekuensinya kita akan memanggang nastar lumayan lama, tapi nggak masalah kalau hasilnya itu mulus seperti ini ya teman-teman. Ini tuh hasilnya mulus, minim retak-retak, cantik banget. Pokoknya nggak boleh kalau manggang nastar itu pakai suhu yang tinggi ya teman-teman, karena rawan retak dan juga pecah. Jadi wajib banget pakai suhu yang rendah. Nah setelah dikeluarkan dari oven, kita tunggu nastarnya ini dingin terlebih dahulu. Sambil nunggu nastarnya itu dingin, kita siapkan olesannya. Ini saya siapkan 2 butir kuning telur, kemudian tambahkan kental manis putih sebanyak 1 sendok teh. Kemudian tambahkan 1 sendok makan minyak sayur, ini kita aduk sampai tercampur rata. Selain menggunakan minyak goreng, teman-teman juga bisa menggunakan butter, tapi butternya itu dilelehkan sampai benar-benar mencair banget sampai menjadi minyak ya teman-teman. Kemudian ini kita saring agar olesannya itu lebih halus lagi. Kalau ada putih telurnya bisa ikut tersaring. Nah ini siap untuk digunakan. Teman-teman juga harus menggunakan kuas yang halus atau lembut ya teman-teman. Nah ini siap digunakan untuk olesan. Nah ini nastarnya tadi yang sudah dingin. Kemudian kita olesi menggunakan bahan olesan yang tadi.
Oles perlahan ke seluruh permukaan nastar ya teman-teman. Pastikan semuanya teroles. Nggak boleh ngambang ya ngolesinya agar tidak bergelembung nantinya. Jadi harus benar-benar rata mengolesnya ya teman-teman. Kuasnya itu tetap menyentuh ke nastarnya tapi dengan lembut ya teman-teman. Nah, ini olesan yang pertama. Olesan yang pertama ini kita tunggu kering terlebih dahulu kurang lebih 5-10 menitan. Jadi kita tunggu kering ya teman-teman, baru diolesi yang kedua kalinya. Nah, ini hasilnya setelah dioles yang pertama. Ini kita tunggu kering terlebih dahulu kurang lebih 10 menitan. Jangan langsung dioles yang kedua kalinya, nanti hasilnya percuma. Jadi kita tunggu kering terlebih dahulu. Dan setelah olesan yang pertama kering, lanjut kita oles yang kedua kalinya ya teman-teman. Nah, hasilnya itu langsung glowing, kelihatan banget glowingnya ya teman-teman. Cakep banget. Nah, emang bener-bener butuh kesabaran membuat si nastar ini, tapi hasilnya memuaskan banget. Pokoknya ini tuh wajib banget untuk dicoba. Jadi wajib banget olesan yang pertama itu nunggu kering dulu, baru dioles yang kedua kalinya. Kalau nggak hasilnya itu bakalan baret-baret, jadi jelek ya teman-teman. Nah, ini hasilnya setelah dioles yang kedua kalinya. Hasilnya itu lebih medok, lebih glowing, lebih mengkilat ya teman-teman. Pastikan ovennya sudah panas karena kita akan panggang lagi sebentar ya teman-teman. Kita akan panggang di suhu 100 derajat Celcius kurang lebih selama 10-15 menitan. Ini kita hanya mematangkan bagian atasnya saja dan merubah warna si nastarnya ini. Jadi sesuai selera teman-teman ya, untuk tingkat kecoklatannya disesuaikan saja sesuai selera teman-teman. Nah, ini dia hasilnya setelah 15 menit saya panggang ulang. Hasilnya glowing dan cakep banget. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk hasil nastarnya itu cantik dan glowing banget. Nah, setelah olesan yang kedua itu kita pakai suhu untuk memanggangnya itu lebih rendah lagi, dan dalam waktunya itu juga lebih cepat ya teman-teman. Hasilnya jadi seperti ini, glowing, cakep banget. Nah, ini setelah dimasukkan ke dalam toples. Untuk link pemilihan toplesnya saya nanti taruh di kolom deskripsi ya teman-teman. Kelihatan kan cantik banget. Oke, mau saya cobain dulu nastarnya. Ini nastar klasik yang nggak pernah ketinggalan kalau pas lebaran. Pokoknya ini tuh wajib banget untuk dicoba. Glowing banget ya teman-teman. Wah, tuh ngeprul banget, super lembut. Pokoknya ini tuh enak banget. Bismillah, mantep banget ya teman-teman. Wajib banget untuk dicoba. Langkah pertama, siapkan wadah, masukkan margarin sebanyak 200 gram. Saya pakai Blue Band Cake and Cookie. Kemudian tambahkan 20 gram gula halus, ini saya pakai gula pasir yang di blender. Lalu tambahkan 1 butir kuning telur. Kemudian ini diaduk sampai tercampur rata, bisa menggunakan whisk atau bisa juga menggunakan mixer. Saya mengaduknya menggunakan spatula. Aduk sampai adonan menjadi creamy dan semuanya tercampur rata. Setelah adonan tercampur rata dan menjadi creamy, kemudian tambahkan 80 gram keju yang sudah diparut. Ini saya pakai keju cheddar. Kemudian aduk lagi sampai tercampur rata. Kalau mengaduk menggunakan mixer bisa memakai speed yang paling rendah. Kalau semuanya sudah tercampur rata, kemudian tambahkan 20 gram tepung maizena sambil diayak memasukinya agar tidak ada yang bergerindil. Lanjut masukkan 25 gram susu bubuk full cream. Kemudian tambahkan 230 gram tepung terigu protein rendah. Ini saya pakai merek kunci biru. Ini masukinya juga diayak agar tidak ada yang bergerindil.
Kalau sudah, ini diaduk sampai semuanya tercampur rata, sampai benar-benar menjadi adonan yang bisa untuk dipulung. Nah, ini sudah tercampur rata semua. Teksturnya seperti ini ya. Ini siap untuk dipulung. Kemudian saya mau membulatkan adonan. Saya memakai sendok takar ukuran setengah sendok makan. Kalau ditimbang beratnya kurang lebih 10 gram ya teman-teman. Ini saya bulatkan seperti ini. Lakukan sampai selesai. Ini sudah selesai semua dibulat-bulatkan. Kemudian siapkan loyang yang sebelumnya sudah diolesi dengan mentega atau margarin. Kemudian siapkan juga palm sugar. Lalu masukkan adonan yang tadi sudah kita bulat-bulatkan ke dalam palm sugar. Masukkan secukupnya. Kalau sudah, kita shake atau kita campurkan seperti ini. Kalau sudah tercampur, kita tata rapi di atas loyang yang sudah diberi olesan mentega sebelumnya. Lakukan sampai selesai. Nah, untuk satu resep ini menghasilkan 2 loyang ukuran lumayan besar ya teman-teman. Nah, ini sudah selesai semua ditata di atas loyang, kemudian lanjut untuk kita panggang. Sebelumnya saya sudah memanaskan oven dengan suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, kurang lebih selama 10 menitan. Kemudian lanjut masukkan loyang, ini saya masukkan rak atas dan rak bawah. Kemudian panggang dengan suhu 150 derajat Celcius, kurang lebih 35 menitan atau sampai matang. Untuk memanggangnya saya menggunakan api atas bawah dan blower saya nyalakan. Setelah kurang lebih 20 menitan dipanggang, ini loyangnya mau saya putar, mau saya pindah juga. Loyang bagian atas untuk yang bagian bawah, dan yang bagian bawah mau saya pindah ke bagian atas. Jangan lupa loyangnya itu sambil diputar ya teman-teman agar matangnya itu merata. Lanjut panggang lagi kurang lebih selama 15 menitan atau sampai matang. Nah, setelah 35-40 menitan kuenya sudah matang, ini siap kita keluarkan dari oven. Nah, ini hasilnya setelah dikeluarkan dari oven. Kita tunggu dingin terlebih dahulu agar nanti lebih gampang pas melepasnya dari loyang ya teman-teman. Jadi kalau kita melepasnya itu dalam keadaan masih panas atau dalam keadaan masih hangat, itu rentan untuk pecah atau rentan untuk retak. Jadi kita tunggu untuk benar-benar dingin dulu cookiesnya teman-teman, baru kita bisa keluarkan dari loyangnya. Ini hasilnya setelah dingin, cookiesnya bisa langsung dilepas, mudah banget cara ngelepasnya. Hasilnya juga cantik banget ya teman-teman. Kemudian mau saya lanjut masukkannya ke dalam toples. Yang mau samaan toplesnya dengan saya sertakan linknya di kolom deskripsi. Ini hasilnya setelah ditata di dalam toples, hasilnya cakep banget. Ini bisa jadi isian hampers pas lebaran nanti. Ini bakalan jadi cookies favorit teman-teman karena ini tuh rasanya enak banget. Nah, lanjut mau saya cobain cookiesnya. Kita tes ngeprulnya dulu. Saya tekan seperti ini tuh.
Ini ngeprul banget ya teman-teman. Mau saya cobain. Bismillah. Rasanya mantep banget, enak banget. Wajib banget untuk dicoba. Terima kasih ya buat teman-teman yang sudah menyimak videonya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.